hal atau unsur utama yang paling penting dalam suatu sistem demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Artinya adalah ketika rakyat memiliki kebebasan untuk memilih serta berpendapat, artinya sistem demokrasi telah ataupun sedang berjalan. Dalam konteks perdebatan ini adalah munculnya individu-individu dari keluarga politik bukanlah suatu bentuk kemunduran demokrasi, melainkan hasil dari proses demokratis itu sendiri. Dinasti politik bukan sesuatu yang pasti membawa dampak buruk. Dinasti politik adalah gejala alami dari stabilitas dan konsistensi dalam representasi publik. Sebagai pihak oposisi, kami menolak pandangan bahwa dinasti politik secara keseluruhan lebih banyak merusak daripada membangun demokrasi. Oleh karena itu, setup argumen kami adalah kami berpendirian bahwa dinasti politik tidak otomatis menjadi beban bagi demokrasi. Bahkan dinasti politik itu seringkali malah justru memperkuat jalannya pemerintahan yang berkelanjutan, menghubungkan kontinuitas kebijakan, dan memperkuat kepercayaan publik. Mengapa? Karena kami melihat bahwa dinasti politik itu bukanlah pelanggaran terhadap demokrasi. Individu atau orang yang dipilih telah melalui proses validasi oleh rakyat, telah melalui proses sistem pemilu, persaingan terbuka, dan evaluasi publik melalui suara rakyat. Selama mekanisme demokrasi dijalankan, maka setiap individu, mau siapapun dia itu, dia berhak untuk dipilih. Tujuan pendirian kami adalah untuk menunjukkan bahwa yang harus dikritik itu bukanlah garis keturunan politik atau dinasti politik itu sendiri, melainkan perilaku aktor politik. Menyerang eksistensi dinasti politik tanpa membedakan mana yang berkinerja baik, mana yang berkinerja buruk, sama saja menunjukkan pemikiran logika kita yang sangat bias ataupun tidaklah tepat. Sebelum lanjut pada substansi kasus, saya ingin menyampaikan beberapa bidasan terhadap argumen yang telah dibawakan oleh tim proposisi. Tim proposisi telah menyampaikan satu argumen yang dibaluti oleh 3 prinsip. Prinsip yang pertama adalah dinasti politik menyebabkan bias terhadap pemimpin sebelumnya, sehingga pemimpin selanjutnya harus berkaitan erat dengan pemimpin sebelumnya. Pertama-tama saya tidak mengerti mengapa pihak proposisi membawa argumen seperti ini. Karena dengan pihak proposisi menyebut bahwa rakyat atau dalam konsep ini pemilih bias, itu sama saja merendahkan kedaulatan rakyat. Itu sama saja menganggap bahwa rakyat itu tidak pantas untuk memilih. Yang dimana itu merusak unsur atau sistem dari demokrasi itu sendiri. Karena demokrasi itu justru bekerja karena rakyat itu memiliki kebebasan untuk menilai seseorang dan memilih seseorang. Oleh karena itu, lanjut lagi yang kedua adalah preferensi publik terhadap tokoh dengan afiliasi keluarga politik itu bukan bukti rusaknya kualitas pemilih, melainkan konsekuensi dari reputasi ataupun rekam jejak yang telah dibangun sebelumnya. Artinya pemilih tidak asal pilih karena hubungan keluarga, tetapi karena telah terbangunnya rasa kepercayaan ataupun telah adanya kontinuitas kepercayaan. Ketiga, jika memang pemilih itu bias, itu bukan salah dari eksistensinya dinasti politik, melainkan tantangan dalam edukasi politik publik. Lanjut lagi pada prinsip kedua yang dibawakan oleh pihak proposisi adalah penyalahan konstitusi. Karena pemimpin hasil dinasti politik membuat kebijakan yang membuat mereka sulit untuk digeser dari kekuasaan mereka. Klaim ini menggeser fokus dari dinasti politik sebagai fenomena sosial politik yang menjadikan ini sebagai tuduhan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, yang padahal penyalahgunaan kekuasaan itu bisa dilakukan oleh siapapun, mau dia itu orang dinasti ataupun bukan. Penyalahgunaan kekuasaan itu tetap bisa dilakukan. Maka argumen ini bukan masalah dari dinasti, tapi masalah integritas individu itu sendiri. Kalau yang dikritik adalah kebijakan yang mengaman kekuasaan, maka solusinya adalah memperkuat mekanisme checks and balance, bukan malah melarang keluarga tertentu untuk mencalonkan diri. Prinsip ketiga yang dibawakan oleh pihak proposisi adalah kebebasan berpendapat yang semakin dipersempit karena kekuasaan dinasti cenderung mengatur narasi publik. Dewan juri yang terhormat, ini merupakan asumsi yang berlebihan bahwa dinasti politik adalah politik yang otomatis otoriter. Kebebasan berpendapat itu dibatasikan bukan karena seseorang berasal dari keluarga politisi, tetapi karena lemahnya penegakan hukum. Tidak adil rasanya jika kita menyebutkan bahwa semua pemimpin dari dinasti mempersempit opini publik. Bahkan banyak sekali contoh dalam kehidupannya adanya pemimpin dari dinasti yang justru menjamin keberagaman suara rakyat, ya karena mereka di dalam hati nurani mereka masih ingin menjaga nama baik keluarga mereka dalam sejarah negara mereka ataupun sejarah politik. Oleh karena itu, lanjut pada substansi kasus kami memiliki beberapa argumen. Yang pertama adalah dinasti politik itu memperkuat kesinambungan kebijakan ataupun kepemimpinan. Dalam praktik demokrasi itu seringkali terjadi efek restart atau pengulangan ketika pemimpin baru terpilih dan pemimpin lama sebelumnya telah digantikan oleh pemimpin baru. Pemimpin baru ini malah membatalkan atau memodifikasi kebijakan mendahulunya hanya karena demi kepentingan politik, bukan karena kualitas kebijakan. Dalam hal ini, keberadaan dinasti politik dapat menghindari disrupsi kebijakan yang merugikan publik dan menjaga arah pembangunan jangka panjang. Misalnya, jika seorang tokoh melanjutkan perjuangan politik dari keluarganya yang sebelumnya sudah dipercaya masyarakat, maka ia tidak perlu lagi memulai dari nol. Dia tidak perlu lagi membangun basis dukungan, mengenalkan program,
dan ataupun memahami struktur birokrasi. Hal ini dapat menciptakan efisiensi di dalam pemerintahan. Dalam konteks lainnya seperti daerah atau negara yang sedang berkembang, kontinuitas dan stabilitas kepemimpinan menjadi kunci dalam menarik investasi, menjaga kepercayaan pasar, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Dinasti politik dapat menjadi salah satu alat strategis dalam melaraskan kesinambungan dan adaptasi. Lanjut pada argumen kedua kami ada dinasti politik itu tetap tunduk pada prinsip dasar demokrasi. Prinsip demokrasi itu bukanlah eksklusif tapi inklusivitas. Selama individu tersebut mencalonkan diri melalui mekanisme yang resmi seperti pemilu terbuka, mau dari manapun dia, mau apapun latar belakang dia, maka mereka memiliki hak penuh untuk dipilih dan berhak untuk dipilih. Melarang atau mencurigai mereka hanya karena faktor keturunan ataupun latar belakang mereka, itu sama saja kita sebagai rakyat telah mencederai kesetaraan hak politik itu sendiri. Siapapun yang memenuhi syarat dalam demokrasi, siapapun yang memenuhi syarat sah untuk mencalonkan diri, entah dia mau latar belakang apapun, itu semua memiliki hak yang setara. Bila rakyat tetap memilih tokoh dari keluarga politisi, itu bukan karena rakyat dibutakan oleh propaganda ataupun karena rakyat bias, tapi karena mereka percaya adanya kesinambungan kinerja, pengalaman, dan integritas yang terbangun. Yang membedakan sistem demokrasi dari sistem otoriter ada bahwa dalam demokrasi, pilihan itu ada di tangan rakyat. Maka mengkritik rakyat yang memilih tokoh dari dinasti politik sama saja meragukan kemampuan rakyat untuk berpikir secara rasional. Oleh karena itu kesimpulan dari perdebatan kami adalah dinasti politik bukanlah musuh demokrasi. Justru ia adalah bagian dari realitas demokrasi yang kompleks dan dinamis. Apa yang merusak demokrasi bukanlah garis keturunan, tapi ketika institusi-institusi pengawasan lemah, ketika masyarakat tidak teredukasi secara politik, dan ketika sistem tidaklah transparan. Terima kasih, bangga menjadi tim oposisi.